Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi analisis data pada bab yang pertama, yaitu menjelaskan data, informasi, dan proses analisis data. Nah, mari kita mulai dari sebuah kasus. Nah, pernah nggak teman-teman mau pergi ke suatu tempat, kemudian ketika teman-teman menyalakan sepeda motor teman-teman, itu ternyata dia kondisi bensinnya atau indikator bensinnya itu menunjukkan huruf E atau di situ mendekati kosong gitu ya. Nah, pernah nggak teman-teman? Nah, terus apa yang kita lakukan? Nah, ada banyak ya teman-teman yang kita lakukan. Nah, tapi pada prinsipnya ketika teman-teman menjumpai kasus seperti ini atau mengalami kasus seperti ini, sebenarnya teman-teman ini sudah melakukan analisis data. Nah, meskipun tidak akurat, tapi di sini teman-teman sudah melakukan analisis data. Teman-teman memproses data, menghasilkan sebuah informasi, kemudian melakukan suatu aksi atau suatu tindakan berdasarkan data tersebut. Nah, di sini dimisalkan atau dalam kasus ini data yang kita dapatkan ini adalah bahwa bensin kita atau bensin kendaraan kita itu indikatornya ada di E. Nah, artinya ini eh, bensinnya ini tinggal sedikit gitu ya. Nah, kemudian dari data ini, teman-teman melakukan sebuah pengolahan data. Mengolah data tadi dengan rumus tertentu meskipun tidak akurat atau tidak terlalu akurat. Nah, dari data ini, teman-teman bisa memperkirakan bahwa misalnya dengan kondisi bensin yang sudah di E ini, kemungkinan saya bisa menempuh jarak kurang lebih sekitar 10 kilometer misalnya. Atau dengan uh, rumus tertentu atau dengan cara tertentu teman-teman bisa menyimpulkan gitu ya. Meskipun tidak akurat, teman-teman bisa menyimpulkan bahwa dengan kondisi bensin yang sudah E ini teman-teman bisa menempuh jarak sekian kilo. Nah, misalnya 10 kilo. Dan dengan rumus tertentu, dengan metode tertentu, dengan proses tertentu kita bisa menghasilkan sebuah kesimpulan, sebuah informasi bahwa dengan bensin yang kondisinya E, saya bisa menempuh jarak sekitar 10 kilometer. Nah, padahal misalnya jarak yang harus saya tempuh itu adalah 15 kilometer. Nah, maka di sini bensin yang kita punya ini tidak cukup. Gitu ya, ini tidak cukup. Nah, di sini sudah ada informasi, teman. Ada dua informasi. Yang pertama adalah dengan bensin ini saya bisa menempuh jarak kurang lebih sekitar 10 kilometer. Kemudian saya bandingkan dengan jarak yang harus saya tempuh yaitu 15 kilometer. Itu ternyata bensin saya tidak cukup gitu ya. Nah, maka di sini saya mengambil suatu keputusan. Kita mengambil suatu tindakan berdasarkan informasi ini. Nah, apa yang saya lakukan? Nah, yang saya lakukan mungkin ya ada beberapa alternatif kan. Yang pertama, mungkin saya akan mencari penjual bensin paling dekat gitu ya untuk ngisi bensin. Dua, mungkin saya akan ganti motor yang ada bensinnya gitu, ganti motor misalnya di rumah ada lebih dari satu motor gitu. Nah, saya bisa ganti motor yang lain yang bensinnya masih banyak, masih lebih banyak. Kemudian atau yang ketiga saya nelpon teman kemudian saya mau nebeng gitu, atau alternatif yang lain. Nah, tapi pada dasarnya di sini teman-teman sudah mengolah data apa kondisi bensin tadi sudah kemudian teman-teman olah, teman-teman proses hingga mendapati bahwa dengan bensin E ini saya bisa menempuh jarak 10 kilometer. Padahal jarak yang harus saya tempuh ada 15 kilometer, berarti bensin saya kurang. Maka dari sini, dari informasi yang sudah saya hasilkan ini, saya melakukan suatu aksi. Gitu ya. Yang pertama adalah nyari tukang bensin paling dekat, dua ganti motor yang ada bensinnya, kemudian atau yang ketiga itu kita bisa nelpon teman untuk nebeng
atau yang lainnya. Tapi pada dasarnya di sini teman-teman sudah melakukan suatu aksi berdasarkan informasi yang teman-teman hasilkan. Nah, lebih detailnya lagi, kita akan bahas mengenai data, informasi, dan analisis data. Nah, karena di sini kenapa kita bahas data dan informasi? Karena dua hal ini sering dianggap sama, padahal keduanya memiliki konsep yang sangat berbeda. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah data. Nah, apa itu data? Nah, data adalah sekumpulan fakta mentah. Nah, di sini yang saya tekankan adalah sekumpulan fakta. Artinya apa? Nah, artinya data ini adalah suatu fakta, sesuatu yang benar-benar nyata, sesuatu yang benar-benar terjadi, dan sesuatu yang benar-benar ada. Maka itu bisa disebutnya sebagai sebuah data. Nah, bentuknya data ini bisa bermacam-macam. Bisa bentuknya teks, bisa bentuknya gambar, bisa bentuknya hasil observasi, hasil pengukuran, deskripsi suatu benda, dan sebagainya yang nantinya akan diproses untuk menghasilkan suatu informasi. Nah, pada hakikatnya data ini belum memiliki makna, belum bernilai, atau belum bisa dipakai untuk melakukan suatu aksi tertentu. Nah, kemudian data tadi diolah, diproses menggunakan cara tertentu, metode tertentu, sehingga dia menghasilkan suatu informasi. Sehingga di sini informasi adalah data yang telah diproses menggunakan suatu metode tertentu atau cara tertentu. Gitu ya. Nah, salah satu contoh data ini adalah ketika kita menimbang berat badan. Nah, jarumnya menunjuk berapa kilo, nah itu adalah data. Misalnya saya nimbang, kemudian disitu menunjukkan angka 65 kilo di timbangannya. Nah, berarti 65 kilo ini adalah data berat badan saya pada saat itu. Gitu. Nah, lebih jelasnya lagi, saya berikan sebuah contoh. Nah, di sini ada sebuah data. Ya, dia terdiri dari beberapa jenis gitu ya. Yang pertama adalah namanya adalah Aam. Kemudian jenis kelaminnya adalah laki-laki. Berat badannya adalah 60. Kemudian tinggi badannya adalah 165. Nah, ini adalah data. Gitu ya. Dimisalkan ini adalah data. Ini adalah hasil dari pengukuran dan identifikasi dari suatu objek data. Diketahui bahwa di situ nama objek datanya adalah Aam, jenis kelaminnya laki-laki, berat badannya 60 kg, tinggi badannya 165 cm. Nah, kemudian dari data ini dikenai suatu proses. Nah, prosesnya apa? Prosesnya adalah di sini data tadi diproses, diolah, dikenai suatu rumus untuk menghitung berat badan ideal. Nah, di sini rumus yang digunakan adalah rumus Broca. Nah, diketahui bahwa rumus Broca ini untuk menghitung berat badan ideal laki-laki itu adalah dalam kurung tinggi badan dikurangi 100 dikurangi dalam kurung 10% kali dalam kurung tinggi badan dikurangi 100. Sehingga dari proses ini menghasilkan sebuah informasi bahwa berat badan idealnya si Aam itu adalah 58,5 kg. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan sebuah informasi, yaitu berat badan ideal Aam adalah 58,5 kg. Nah, dari informasi ini bisa kita hasilkan informasi yang lain juga bahwa berat badannya si Aam ini tidak ideal. Loh, kenapa? Karena berat badan di data awal, di data pengukurannya itu si Aam berat badannya adalah 60 kilo. Sedangkan
berat badan idealnya itu adalah 58,5 kilo. Nah, sehingga berat badan si A ini tidak ideal karena dia kelebihan berat badan sebanyak 1,5 kg. Nah, terus setelah mendapatkan informasi ini, apa yang kita lakukan? Nah, apa yang kita lakukan nanti setelah mendapatkan informasi tadi, itu ditentukan oleh tujuannya apa dulu. Apa tujuan kita mengidentifikasi berat badan idealnya si Aam? Nah, ini tujuannya apa? Nah, misalnya si Aam ini punya sebuah tujuan. Saya ini butuh menurunkan berat badan atau tidak. Jadi misalnya pernyataannya adalah itu. Apa tujuannya adalah itu. Nah, kemudian kita mendapatkan informasi tadi bahwa berat badannya idealnya si Aam adalah 58,5 kilo. Sedangkan beratnya dia adalah 60 kilo sehingga dia berat badannya tidak ideal karena kelebihan 1,5 kilo. Nah, maka dari informasi ini pertanyaan si Aam tadi bisa terjawab. Bahwa si Aam ini tadi kan pertanyaannya apakah saya sebagai Aam tadi, apakah saya harus menurunkan berat badan? Gitu ya, apakah saya harus menurunkan berat badan? Nah, jawabannya iya. Dari mana iya? Dari informasi tadi. Gitu. Nah, dari sini kita bisa melakukan sebuah aksi. Nah, aksinya apa? Aksinya adalah apapun perilaku yang bisa membuat si Aam ini dia berat badannya turun sampai mencapai berat badan ideal yaitu 58,5 kg. Nah, jadi di sini apa yang dilakukan oleh si Aam ini sudah berdasarkan informasi, sudah berdasarkan hasil pengolahan data tadi. Nah, pada prinsipnya, proses data menjadi informasi ini skemanya adalah seperti ini, teman-teman. Jadi inputnya adalah data, tadi namanya siapa, tingginya berapa, berat badannya berapa, jenis kelaminnya apa, gitu. Kemudian diproses. Nah, prosesnya menggunakan rumus Broca tadi. Kemudian menghasilkan sebuah informasi. Informasinya adalah berat badannya ternyata berat badan idealnya adalah 58,5 kg. Nah, kemudian dari informasi ini gitu ya, bisa dianggap sebagai data. Jadi informasi berat ideal Aam adalah 58,5 kg tadi bisa dianggap sebagai sebuah informasi. Bisa dianggap sebagai sebuah data. Kemudian diproses lagi. Nah, gimana prosesnya? Prosesnya di sini bisa kita lakukan operasi matematika 60 dikurangi 58,5 kilo sehingga mendapati di situ hasilnya 1,5. Artinya di sini kita mendapati bahwa berat badannya si Aam ini kelebihan 1,5 kilo. Nah, 1,5 kilo ini sudah jadi informasi baru lagi. Nah, dari situ dilakukan suatu aksi atau si Aam ini dia akan mengambil sebuah keputusan untuk menurunkan berat badannya atau tidak. Nah, kemudian kaitannya dengan analisis data. Nah, analisis data di sini adalah proses memeriksa, membersihkan, mentransformasi, dan memodelkan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna. Nah, kemudian bisa dipakai untuk melakukan pengambilan keputusan. Nah, seperti tadi teman-teman. Jadi pada prinsipnya teman-teman ini sudah pernah melakukan ini. Sudah menerapkan ini. Gitu. Meskipun ya, seperti tadi saya sampaikan, meskipun prosesnya mungkin tidak akurat, tapi teman-teman pasti pernah melakukan hal seperti ini, melakukan suatu aksi berdasarkan data, berdasarkan informasi yang teman-teman hasilkan. Gitu. Nah, kemudian pada prinsipnya di sini sebenarnya analisis data ini adalah proses atau skema input, proses dan output yang
dijabarkan dengan lebih detail. Tahapannya seperti apa? Input ini tahapannya seperti apa? Proses ini tahapannya seperti apa? Output ini tahapannya seperti apa? Nah, misalnya di situ input, apa yang dilakukan di input? Yang pertama tahapannya adalah menentukan datanya dulu apa. Kemudian tahap yang kedua adalah ngumpulin datanya, nyari datanya, ngumpulin datanya, nyimpen datanya, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah tahapan 2, 1, 2, kemudian masuk ke tahapan proses. Apa yang dilakukan di tahapan pemrosesan di sini? Yang pertama adalah nyusun datanya. Setelah ngumpulin, susun datanya. Kemudian olah datanya. Gitu ya, proses datanya. Gitu ya, klasifikasi datanya, dikelompokkan datanya, diorganisir datanya, dan seterusnya. Kemudian lakukan analisis. Entah analisis menggunakan analisis deskriptif, preskriptif, atau yang lainnya, prediktif, dan seterusnya. Kemudian setelah itu masuk ke tahapan ke outputnya. Nah, hasil dari proses tadi di-outputkan atau ditampilkan dalam bentuk yang paling optimal. Entah itu dalam bentuk tabel, bentuk chart, atau diagram, atau yang lainnya. Sehingga dari informasi tersebut kita bisa melakukan misalnya pengambilan keputusan atau forecasting dan seterusnya. Jadi pada prinsipnya di sini analisis data ini adalah proses input, proses dan output yang tahapannya itu lebih didetailkan. Nah, berikutnya mari kita bahas tahapan-tahapan dari proses analis data dari gambar yang tadi sudah kita singgung. Nah, materi ini saya ambil dari tutorialspoint.com. Jadi kalau teman-teman mau membaca lebih detailnya lagi, karena materi yang saya sampaikan di sini hanya rangkuman saja, teman-teman nanti bisa berkunjung ke websitenya tutorialspoint.com dengan materi Excel Data Analysis Tutorial. Nah, di referensi yang saya baca ini, tahapan proses analisis data itu terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama adalah data requirement specification, kemudian data collection, data processing, data cleaning, data analysis, kemudian communication. Nah, mari kita bahas satu per satu. Nah, tahapan pertama dari analis data ini adalah data requirement specification. Jadi menentukan data apa yang dibutuhkan untuk melakukan analisis data. Gitu ya. Nah, tapi sebelum menentukan data apa yang dibutuhkan, nah hal pertama yang harus teman-teman identifikasi atau tentukan itu adalah tujuan yang ingin dicapai dari proses analisis data ini apa. Gitu ya. Nah, umumnya tujuan ini itu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Tujuan ini bisa berupa sebuah permasalahan gitu ya, teman-teman. Jadi permasalahan apa yang mau kita pecahkan? Nah, permasalahan apa yang mau kita selesaikan? Gitu ya. Nah, salah satu tipsnya adalah untuk mengidentifikasi masalah ini adalah mengamati kondisi ideal dan realita yang ada. Dan jika keduanya sama, berarti tidak ada masalah. Tapi kalau kondisi ideal yang diharapkan dan realitanya itu berbeda, maka di sini ada sebuah permasalahan. Nah, dari permasalahan ini teman-teman rumuskan dalam bentuk pertanyaan. Nah, setelah dia dalam bentuk pertanyaan, baru teman-teman menentukan data apa saja yang saya butuhkan untuk menjawab pertanyaan tujuan tadi. Nah, kemudian bagaimana caranya mendapatkan data tersebut. Nah, jadi tahapannya yang pertama itu menentukan tujuan dulu, menentukan permasalahan yang mau dibahas apa. Yang kedua, menentukan data apa yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan tujuan tersebut. Yang ketiga,
menentukan bagaimana cara mendapatkan data tersebut. Nah, misalnya gimana? Misalnya seperti ini. Misalnya saya mau jualan makanan ringan gitu di kelas 10 misalnya. Maka di sini ada sebuah pertanyaan tujuan yang harus saya jawab. Nah, pertanyaan tujuannya apa? Misalnya adalah apa makanan ringan yang bakal laku dijual di kelas 10? Gitu ya. Pertanyaannya adalah ini. Karena saya mau jualan nih ceritanya. Saya mau jualan. Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan ini, apa makanan ringan yang bakal laku dijual di kelas 10? Ini saya butuh beberapa data. Gitu. Misalnya yang pertama, rasa makanan ringannya. Apakah berapa banyak orang yang suka makanan yang asin? Berapa banyak yang suka manis? Berapa banyak yang suka gurih dan seterusnya. Kemudian yang kedua, misalnya saya mau tahu kira-kira uang saku teman-teman ini berapa? Uang saku kebanyakan siswa kelas 10 ini berapa? Sehingga di sini nanti saya bisa menentukan berapa harga jual dari makanan yang nanti akan saya jual. Nah, kemudian tiga, jenisnya apa? Jenisnya apa? Apakah jenisnya dia eh, apa roti-rotian atau dia bentuknya snack yang snack yang ringan-ringan atau yang kriuk dan seterusnya. Nah, harapannya dari data-data tersebut bisa saya olah, saya proses sehingga saya bisa menjawab makanan apa yang bakalan laku dijual di kelas 10. Gitu. Nah, kemudian tahap kedua. Setelah teman-teman menentukan tujuannya apa, data yang dibutuhkan apa, kemudian bagaimana cara mengambil datanya tadi. Maka tahapan yang kedua ini adalah mengumpulkan datanya. Nah, poin utamanya adalah memastikan bahwa data yang dikumpulkan itu faktual, jujur, dan akurat. Gitu ya, poinnya ada di sini. Nah, bagaimana kita bisa ngumpulin data ini? Instrumennya atau caranya atau metodenya itu ada beberapa. Yang pertama bisa observasi. Nah, observasi ini bisa pengamatan langsung, pengukuran langsung gitu ya, atau yang lainnya. Pokoknya dia pengamatan langsung menggunakan alat ukur atau menggunakan alat yang lain. Kemudian yang kedua bisa interview dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang ketiga bisa kuesioner, ya, kuesioner. Kemudian yang keempat bisa mengambil datanya dari database. Nah, ini kalau memang datanya sudah ada. Misalnya kalau Bapak Ibu guru ini pengen mengetahui di kelas 10A gitu misalnya, itu gaya belajarnya siswa kayak gimana. Nah, Bapak Ibu guru tidak perlu melakukan pengumpulan data secara mandiri karena data tersebut itu sebenarnya bisa diambil dari data di sekolah. Dari data sekolah ini sudah ada, tinggal ambil saja gitu. Nah, kalau ada seperti itu bisa digunakan sebagai salah satu metode untuk mengumpulkan data. Nah, tapi apapun instrumen yang teman-teman pakai, apapun metode yang teman-teman pakai, penekanannya di sini adalah memastikan bahwa data yang teman-teman kumpulkan itu harus jujur, faktual, nyata gitu, sesuai dengan realita dan akurat. Gitu ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk instrumen atau metode pengumpulan data menggunakan kuesioner berbasis online. Nah, di sini aplikasinya menggunakan Google Form. Nah, kemudian tahap berikutnya, tahap ketiga dari proses analisis data ini adalah data processing. Jadi setelah teman-teman ngumpulin data menggunakan metode atau instrumen yang teman-teman pakai, maka tahap berikutnya adalah menyusun datanya. Gitu. Nah, poin utamanya di sini adalah gimana caranya ya teman-teman dari data yang sudah teman-teman kumpulkan tadi
data tersebut itu disusun dalam format atau dalam bentuk yang sesuai dengan alat yang teman-teman pakai untuk melakukan proses analisis data. Gitu ya. Gimana caranya? Data yang teman-teman kumpulkan dari proses atau dari tahapan kedua, itu data collection tadi, itu disusun dalam format yang sesuai dengan tools yang mau teman-teman pakai untuk melakukan analisis. Misalnya, kalau tools yang teman-teman pakai ini adalah Microsoft Excel, di mana kita tahu bahwa Microsoft Excel ini dia lembar kerjanya itu bentuknya kolom sama baris. Nah, maka data yang sudah teman-teman kumpulkan tadi itu harus disusun dalam bentuk kolom dan baris. Gimana caranya? Gitu ya. Dalam bentuk kolom dan baris atau dalam bentuk tabel. Gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau kita ngambil data dari Google Form itu kalau secara langsung kita akan mendapati filenya seperti ini. Ini adalah file CSV. Nah, data ini itu belum disusun, teman-teman. Data ini masih belum disusun dan masih belum bisa diproses di Excel-nya karena bentuknya belum kolom sama baris. Gitu, dia belum bentuknya kan belum kolom dan baris. Maka dari bentuk seperti ini, data tersebut harus dikonversi ke dalam bentuk kolom dan baris. Nah, jadi misalnya seperti ini. Nah, mungkin nanti hasil dengan instrumen yang berbeda, dengan metode yang berbeda, teman-teman mungkin nanti akan menghasilkan bentuk data yang berbeda pula. Nah, tapi apapun hasilnya, hasil dari pengumpulan data, teman-teman harus bisa mengkonversi datanya tadi ke dalam bentuk yang sesuai dengan alat atau aplikasi atau tools yang teman-teman pakai untuk mengolah data tersebut. Nah, kemudian setelah datanya disusun misalnya menjadi sebuah tabel, maka tahapan berikutnya adalah membersihkan data. Nah, pada tahapan ini, tujuan utamanya adalah mendeteksi dan memperbaiki data. Mendeteksi dan memperbaiki data yang rusak atau tidak akurat. Nah, rusak di sini itu bisa datanya salah, datanya tidak lengkap, formatnya salah, duplikasi data, dan sebagainya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan data dengan kualitas tinggi. Artinya datanya itu bersih, tidak ada error di dalamnya. Jadi, kenapa harus seperti itu? Karena ditakutkannya seperti ini. Kalau datanya itu jelek, maka hasilnya pun jelek atau tidak akurat. Nah, pengambilan keputusannya bisa salah. Gitu ya. Nah, harapannya itu kalau datanya bersih, maka informasi yang dihasilkan juga akurat. Kemudian aksi yang dilakukan atau tindak lanjut yang dilakukan atau pengambilan keputusan yang dilakukan itu bisa akurat. Nah, harapannya itu seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian tahapan yang berikutnya, tahapan yang kelima, itu setelah datanya bersih, bebas error, maka tahapan berikutnya adalah melakukan analisis data. Nah, data analisis ini menggunakan alat analisis data, sehingga teman-teman memudahkan dalam memahami, menafsirkan, dan mendapat kesimpulan dari data tersebut. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah mengeksplorasi atau mengekstraksi informasi yang terkandung di dalam data. Gitu ya, karena data ini kalau dibaca tanpa dianalisis itu sulit. Gitu ya. Misalnya kalau kita membaca data presensi siswa di kelas 10
di kelas 10 saja selama 1 bulan. Nah, disitu kan teman-teman bisa membayangkan bahwa kelas 10 itu jumlah siswanya ada 256. Gitu ya, misalnya ada 256. Kemudian jumlah hari di dalam 1 bulan tuh misalnya 30. Gitu ya. Maka di situ bisa kita lihat bahwa kalau kita melihat data presensi di 1 bulan itu jumlahnya ada banyak, 256 dikali 30. Nah, ini kalau dilihat langsung kita akan kesulitan menangkap esensi dari data tersebut. Nah, maka di sini perlu dilakukan analisis sehingga dari data yang jumlahnya banyak tadi kita bisa mendapatkan informasi atau simpulan dari data tersebut. Gitu ya. Nah, di sini terdapat 4 jenis teknik dalam melakukan analisis data, khususnya di bidang IT ya teman-teman. Jadi ada 4 jenis teknik analisis data. Yang pertama adalah analisis deskriptif, yang disitu menjelaskan apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi. Jadi hanya memberikan rangkuman saja. Kemudian ada analisis diagnostik. Nah, analisis diagnostik ini menunjukkan kenapa suatu hal itu bisa terjadi. Nah, kemudian ada prediktif. Ada analisis prediktif. Menunjukkan apa yang akan terjadi berikutnya. Apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Nah, kemudian yang terakhir analisis preskriptif. Jadi di sini menunjukkan apa yang bisa kita lakukan agar sesuatu bisa terjadi di masa depan. Nah, tapi di sini fokus kita adalah teknik analisis data yang paling sederhana, yaitu analisis deskriptif. Jadi ini analisis deskriptif ini adalah analisis yang pertama kali harus dilakukan sebelum melakukan analisis yang lainnya tadi. Jadi sebelum melakukan diagnostik kita harus melakukan deskriptif dulu. Gitu ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh tools atau alat yang bisa teman-teman pakai untuk melakukan analisis data. Mungkin yang paling terkenal atau yang dibahas di buku itu adalah Python. Gitu ya. Tapi selain itu ada banyak, ada R, ada Tableau, ada Excel dan sebagainya. Nah, untuk materi kita akan bahas analisis data menggunakan Excel. Nah, tahap terakhir yaitu tahap ke-6 namanya adalah communication. Nah, inti dari atau tujuan dari tahap ke-6 ini adalah menampilkan data dalam bentuk yang paling optimal. Nah, artinya paling optimal di sini adalah gimana caranya informasi yang sudah dihasilkan dari proses analis tadi itu bisa dibaca dan dipahami dengan jelas dan mudah oleh orang lain, bukan oleh kita. Gitu, bukan oleh kita si pembuat informasinya, tapi oleh orang lain. Gimana caranya orang lain tuh bisa membaca informasi kita dengan jelas dan dengan mudah. Nah, salah satu teknik yang dipakai itu adalah menggunakan visualisasi data. Gitu ya. Tapi ini bukan satu-satunya teknik gitu ya teman-teman ya. Nah, visualisasi data ini dia adalah teknik untuk menampilkan hasil analisis data dalam bentuk grafis yang mudah dipahami. Misalnya dalam bentuk diagram batang, diagram pie atau jenis diagram yang lain. Nah, biasanya dalam bentuk-bentuk visual seperti itu informasi itu lebih mudah dipahami atau dibaca. Tapi visualisasi data ini sekali lagi bukan satu-satunya metode yang bisa dipakai. Gitu ya, ada metode yang lain. Tapi pada prinsipnya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, tujuannya adalah untuk menampilkan data dalam bentuk optimal. Kalau optimalnya dalam bentuk tabel ya buat informasinya dalam bentuk tabel. Kalau bentuk optimalnya dalam bentuk chart ya dibuat dalam bentuk chart. Gitu ya. Pokoknya di sini di tahap ke-6 tujuan utamanya adalah bagaimana menampilkan data dalam bentuk yang paling optimal agar orang lain itu bisa membaca
dan memahami informasi yang kita sampaikan dengan mudah dan jelas. Nah, salah satu contoh bentuk hasil analisis data, analisis deskriptif yang diberikan oleh kalau kita menggunakan Google Form. Nah, ini tipenya adalah visualisasi data. Karena hasil analisis data deskriptifnya itu dimunculkan dalam bentuk visual, dalam bentuk chart. Gitu ya. Maka di situ dia tipenya termasuk visualisasi data. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini, teman-teman. Dia bentuknya diagram pie gitu, misalnya. Ada diagram pie, ada diagram batang, ada yang lainnya. Gitu. Nah, terakhir karena kita bermain dengan data, ya, tadi sudah saya singgung juga bahwa data yang baik itu akan menghasilkan informasi yang baik, kemudian akan me, membuat kita bisa melakukan aksi yang akurat. Nah, maka di sini ada istilah ini, teman-teman. Di dunia IT itu ada istilah yang namanya GIGO. Gitu. GIGO ini adalah sebuah akronim, sebuah singkatan. Artinya adalah garbage in, garbage out. Artinya input yang jelek itu akan menghasilkan output yang jelek. Gitu ya. Jadi data yang jelek itu akan menghasilkan output yang jelek, akan menghasilkan aksi yang tidak akurat. Gitu ya. Maka di sini harapannya kita bisa menghindari ini. Nah, salah satu cara bagaimana mengidentifikasi data yang baik ini ada 5 komponen, ada 5 karakteristik data yang baik. Gitu ya, ada 5 karakteristik data yang baik. Nah, yang pertama adalah objektif. Nah, objektif di sini itu artinya data itu harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dan di awal tadi kan sudah saya sampaikan bahwa yang namanya data itu dia adalah sesuatu yang fakta. Artinya dia faktual, dia beneran ada, tidak direkayasa. Gitu ya, teman-teman. Nah, di sini data itu harus objektif, harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, harus faktual, tidak boleh tendensius. Tidak boleh tendensius. Misalnya kalau saya ngukur nimbang gitu. Nah, saya nimbang dapatnya 65 kilo di hasil pengukurannya itu 65 kilo. Nah, saya nggak suka. Wah, ini berat badan saya kegendutan. Nah, 60 aja. Nah, saya ngelaporinya 60. Nah, ini tidak boleh. Karena datanya menjadi tidak faktual. Tidak nyata. Jadi ini adalah rekayasa. Maka di sini data yang baik salah satu karakteristiknya adalah objektif. Datanya harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau faktual. Kemudian yang kedua itu adalah data yang baik itu harus representatif. Artinya data tersebut harus bisa mewakili objek data yang diamati secara keseluruhan. Misalnya, apakah nilai mata pelajaran informatika kelas 10 itu di atas KKM. Apakah siswa kelas 10 nilai mata pelajaran informatikanya di atas KKM? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, misalnya saya hanya mengambil data yang siswa-siswa yang nilainya di atas KKM semua. Nah, berarti kan dari informasi tadi kita bisa mendapati bahwa nilai informatika kelas 10 itu KKM semua. Gitu. Nah, tapi di sini saya mengabaikan siswa-siswa yang nilainya di bawah KKM. Nah, di sini datanya menjadi tidak akurat karena datanya tidak representatif. Datanya tidak mewakili objek data yang diamati secara keseluruhan. Nah, di sini makanya salah satu karakter
data yang baik ini adalah representatif. Dia harus bisa mengamati, harus bisa mewakili objek data yang diamati secara keseluruhan. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kesalahan samplingnya kecil. Data memiliki tingkat kesalahan yang rendah ketika dikumpulkan. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan berbagai macam metode gitu ya. Misalnya satu, untuk menghindari duplikasi data, ya kita membatasi setiap responden itu hanya bisa mengisi satu kali. Kemudian yang kedua, misalnya agar kapitalisasinya konsisten, maka di situ kita memberikan himbauan bahwa data yang diisi itu harus huruf kapital semua. Atau untuk konsistensi misalnya NIS gitu, dia kan angka. Nah, maka di situ kita batasi bahwa yang bisa diinputkan di situ adalah angka saja dan seterusnya. Ada banyak metode yang bisa kita pakai untuk meminimalisir kesalahan pada data. Kemudian yang keempat itu tepat waktu. Data harus dikumpulkan dalam waktu yang tepat. Terlalu cepat atau terlalu lambat dalam mengumpulkan data itu akan menghasilkan datanya menjadi tidak akurat. Nah, misalnya gimana? Misalnya kalau saya mau ngumpulin data berapa jumlah siswa yang datang tepat waktu ke sekolah. Gitu ya. Saya mau ngumpulin datanya dari jam 6 sampai jam 7 pagi. Nah, ini kalau saya ngumpulin datanya itu terlalu atau sebelum waktunya, misalnya saya ngumpulin data dari jam 6 sampai jam setengah 7. Itu datanya belum akurat. Gitu ya. Datanya belum akurat. Mungkin karena kemungkinan nanti masih ada siswa lagi yang datang setelah jam setengah 7. Gitu kan. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau saya mengamatinya setelah jam 7, nah ini makin nggak relevan. Nah, ini datanya menjadi tidak akurat. Jadi terlalu cepat atau terlalu lambat itu menjadikan datanya menjadi tidak akurat. Nah, kemudian yang terakhir adalah relevan. Memastikan data yang dikumpulkan harus memiliki korelasi dengan masalah yang akan dipecahkan. Misalnya kalau tadi saya mau menghitung berat badan ideal, maka saya butuh data jenis kelaminnya apa, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa. Nah, ini relevan. Nah, yang nggak relevan tuh mungkin datanya ditambahin nama bapaknya siapa, alamatnya di mana, nomor HP-nya berapa, dan seterusnya. Nah, itu tidak relevan. Gitu ya. Maka memastikan datanya itu relevan. Salah satu karakteristik data yang baik itu adalah datanya relevan dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Nah, demikian adalah pembahasan untuk materi analisis data pada bab yang pertama. Semoga bisa membantu teman-teman dalam belajar secara mandiri. Dari saya cukup, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.